Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 74. Buku yang menarik. Judul bukunya adalah Taktik Dua Kelompok. Hal ini sedang diterbitkan di Amerika. Juga, ada sebuah buku berjudul Bisnis Model Desain Kampus. Pengacara Yang Jin Kim dari firma hukum Kim Jong sedang membaca buku itu. Saya berpikir mungkin kita sebaiknya menerbitkan kedua buku ini di Korea. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Saya belum membaca buku-buku ini. Saya sudah membaca lampirkan foto mereka ke email ini. Silakan lihat dan beritahu saya pendapat Anda. Selain itu, pabrik baru GH Mobile di kota Jiksan telah selesai dibangun, dan kami akan mengadakan upacara peresmian gedung pada hari Rabu mendatang pukul 11. Saya ingin Anda datang ke upacaranya. Salah satu staf kami akan menjemput Anda di stasiun Jiksan. Presiden Jong Suk Sin segera membalas email Gunho. Saya akan melihat dua buku yang Anda rekomendasikan dan akan memberikan pendapat saya tentangnya pada hari upacara peresmian gedung. Itu adalah hari upacara peresmian gedung GH Mobile untuk pabrik barunya di kota Jiksan, kota Cheonan. Ada sekitar 100 kursi plastik yang ditempatkan di halaman pabrik dan di depan ada panggung untuk pembicara. Di belakang kursi itu, makanan disiapkan dengan gaya prasmanan. Beberapa chef berseragam chef berwarna putih dengan topi chef sedang sibuk menyiapkan makanan. Mereka berasal dari penyedia layanan catering profesional. Mereka membawa truk besar dengan meja lipat dan taplak meja berwarna hijau. Pelanggan utama GH Mobile menghadiri upacara pembukaan termasuk Wakil Presiden S Group dan beberapa direktur serta manajer dari perusahaan lain. Vendor pun mengirimkan personelnya pada upacara peresmian gedung tersebut. Presiden Yang Sik Park dari YS Tech terlihat pada upacara tersebut bersama beberapa puluh vendor lainnya. Manajer cabang dari bank besar juga hadir di sana, dan pejabat pemerintah dari Pusat Promosi Usaha Kecil dan Menengah dan Kamar Dagang Industri, serta pejabat departemen terkait bisnis lainnya di Provinsi Chungnam menghadiri pembukaan tersebut. Surat undangan dikirim ke Wali Kota Kota Cheonan dan Wali Kota Kota Jiksan, tetapi mereka tidak bisa datang karena pertunangan mereka sebelumnya. Mereka malah mengirim seorang manajer ke upacara tersebut. GH Mobile juga mengundang Kapolri. Namun, mereka malah mengirimkan mobil patroli dan melakukan pengaturan lalu lintas 1 jam sebelum upacara dimulai. Ketua Asosiasi Warga Senior juga datang pada upacara tersebut, meski tidak ada yang mengundangnya. Manajer urusan umum yang memimpin upacara peresmian gedung mengumumkan bahwa upacara akan segera dimulai. Hadirin sekalian, sekarang kami akan memulai upacara peresmian gedung. Kami akan mulai dengan perkenalan Presiden GH Mobile, Gunho Go. Gunho maju ke panggung untuk pidatonya. Dia mengenakan jas dengan bunga di saku dadanya. Gunho mengeluarkan selembar kertas yang dia persiapkan untuk pidatonya dan membacanya. Selanjutnya, Direktur kami Hyeong Sik Yun yang bertanggung jawab atas pembangunan akan memberikan laporan tentang pabrik Jiksan. Direktur Yun mengenakan seragam GH Mobile. Dia membuat laporan tentang ukuran pabrik, durasi pembangunan, biaya yang dikeluarkan, dan lain-lain. Mereka kemudian mengadakan upacara pemotongan kaset. Gunho berdiri di tengah mengenakan sarung tangan putih dengan bunga di dadanya. Wakil Presiden Grup S berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita sebagai perwakilan perusahaan pelanggan. Presiden Yang Sik Park dari YS Tech juga bergabung dalam upacara tersebut mewakili vendor. Kemudian Ketua Lee dan Presiden Jong Suk Sin dari GH Media bergabung dengan mereka. Manajer pabrik dan Direktur Yun berdiri di ujung barisan. Manajer urusan umum membagikan sarung tangan putih dan gunting kepada mereka yang akan mengikuti upacara pemotongan pita. Begitu manajer urusan umum memberi tanda, mereka memotong meja sambil tersenyum. Jurnalis dari surat kabar lokal mulai memotret. Manajer urusan umum juga mengambil gambar. Setelah upacara pemotongan kaset, Wakil Presiden Grup S mendekati Gunho dan mengulurkan tangannya ke Gunho untuk berjabat tangan. Presiden Go, selamat. Saya sangat senang bahwa suku cadang produk baru kami akan diproduksi di pabrik yang luar biasa ini. Saya menghargai bantuan dan dukungan Anda, Tuan. Ketua Lee juga diam-diam menawarkan tangannya kepada Gunho untuk berjabat tangan. Manajer Kang yang datang bersama pimpinan Lee tersenyum sambil berdiri di belakang pimpinan Lee.
Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Presiden Go. Terima kasih, Tuan. Terima kasih sudah datang. Senang bertemu dengan Anda juga, Manajer Kang. Presiden YSTEC, Yang Sik Park juga datang ke Gunho untuk memberi selamat kepadanya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih, Tuan. Saya menghargai dukungan Anda. Presiden Jong Su Sin dari GH Media juga datang ke Gunho, dia membawa bunga. Dia adalah satu-satunya perempuan di upacara pembukaan besar ini. Selamat, haha, kamu membawakanku bunga. Bukan hanya bunga, tapi aku sudah mengulas 2 buku yang kamu rekomendasikan kemarin. Salah satu dari 2 buku itu kelihatannya bagus. Taktik 2 kelompok akan berhasil. Apa maksudmu? Edisi pertamanya mungkin bisa terjual habis. Meski tidak akan mendapatkan jackpot, tapi kami akan bisa menjual putaran kedua dan ketiga. Haha, benarkah? Aku akan mengikuti keputusanmu. Pabrik ini sangat besar dan megah. Saya bangga sekali GH Media menjadi bagian dari GH Mobile. Hahaha, terima kasih. Gunho begitu sibuk menyapa, berterima kasih, dan berbicara dengan banyak orang hari itu. Manajer urusan umum yang memimpin upacara berbicara melalui mikrofon, hadirin sekalian, kami telah menyiapkan makanan dan minuman untuk Anda di belakang area tempat duduk. Selain itu, semua pintu pabrik sekarang terbuka untuk Anda. Anda dapat melanjutkan dan melakukan tur setelah menikmati makanan Anda. Beberapa orang menikmati makanannya sementara beberapa orang memasuki pabrik untuk melihat bagian dalam sebelum menikmati makanannya. Oh, daerah ini akan dijadikan kantin perusahaan. Besar sekali. Senang sekali bisa bekerja di perusahaan seperti ini. Apakah kamu melihat kamar mandinya? Bersih sekali dan mewah. Mejanya terbuat dari granit seperti di hotel. Pemindahan ke pabrik baru belum selesai. Namun sudah ada 2 mesin ekstrusi dari Jerman yang terpasang di pabrik baru, mereka memproduksi produk baru. Lihat itu, mesin-mesin itu memproduksi produk. 2 mesin sedang berfungsi sekarang. Saya kira mereka menempatkan mesin itu di sini untuk diperlihatkan kepada para tamu upacara pembukaan. Benar, menarik sekali melihat produk diproduksi di depan saya. Orang-orang menyaksikan produk yang keluar dari mesin dan beberapa dari mereka mengambil gambar dengan smartphone mereka. Gunho sedang duduk di meja untuk makan, dia dikelilingi oleh banyak orang. Mereka berbicara dan tertawa sambil makan. Bahkan pada kesempatan ini, masyarakat tidak lupa menjalankan bisnisnya. Beberapa menjalin koneksi baru dan memperluas jaringan bisnis mereka di meja sambil makan. Mereka saling bertukar kartu nama. Gunho melihat Ketua Li terus-menerus menerima panggilan telepon. Dia bertanya pada Ketua Li, "Tuan, mengapa Anda tidak datang ke sini dan duduk bersama saya? Dan makan buah-buahan?" "Oh, Manajer Kang, silakan datang dan bergabung dengan saya." Ketika Ketua Li menutup telepon, dia mendatangi Gunho. "Saya kira kamu sibuk hari ini karena kamu terus-menerus harus menerima telepon. Silakan makan dan nikmati waktu bersama saya." Gunho memberikan sepiring buah kepada Ketua Li dan meletakkannya di atas meja di depannya. Saat itu, telepon pimpinan Li mulai berdering lagi. "Oh, aku harus mengambil ini." Ketua mengangkat telepon. "Yah, aku tidak bisa menemukan orang yang bisa membeli gedung sebesar itu." Haha. Ketua mengambil sepotong apel dan meletakkannya kembali di piring sambil terus berbicara di telepon. "Putra saya menjalankan pabrik di kota Ansan, dan saya tidak terlibat dalam bisnis itu lagi." "Ketua Park, Anda menyimpan gedung besar itu untuk terlalu lama. Kamu berhenti minum, kan? Dan itu mungkin membuat hidupmu membosankan. Karena kamu tidak bisa berjalan bebas, kamu juga tidak bisa pergi memancing seperti aku." Gunho yang duduk di sebelah Ketua Li tidak bisa menghindari mendengar percakapan telepon yang dilakukan Ketua Li. Ketua Li terus berbicara di telepon. "Berhentilah memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, dan pasarkan saja bangunan itu." "Apa? Nanti anak-anakmu akan mengetahuinya." Punya banyak anak terkadang memberatkan. Aku sedang dalam upacara peresmian gedung sekarang, aku akan berbicara denganmu nanti setelah aku kembali ke Seoul." Begitu Ketua Li menutup telepon, dia meminta maaf kepada Gunho dan mengambil potongan apel yang dia coba sebelumnya dan memakannya. Gunho menyerahkan sekaleng jus kepada Ketua Li sambil tersenyum. "Ada yang ingin menjual bangunan. Oh, kamu dengar itu? Ya,
Aku punya teman kami memanggilnya Ketua Park. Dia dulu sangat populer. Dia ingin menjual gedungnya. Tidak bisakah dia memasarkan bangunan itu begitu saja? Bangunan itu bukan untuk semua orang. Itu adalah bangunan bernilai 200 miliar won yang terletak di kota Sinsa, Seoul. Tidak banyak orang yang mampu membeli bangunan itu. Memasarkannya tidak akan membantu, mungkin dia harus memasang iklan di koran atau semacamnya. Lalu kenapa dia tidak memasang iklan di koran? Dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak ingin orang-orang yang mengenalnya mengetahui bahwa dia menjual gedungnya. Apalagi dia tidak ingin hal itu menimbulkan perselisihan di antara anak-anaknya. Mengapa hal itu bisa menimbulkan perselisihan di antara anak-anaknya? Dia punya banyak anak, ada yang dari pernikahan pertamanya, dan ada pula yang dari istri keduanya. Benar-benar rumit. Sebaiknya Anda juga berhati-hati dengan wanita saat menjalankan bisnis Anda, Presiden Go. Oh, tentu. Saya akan mengingatnya, Tuan. Gunho memikirkan Moriaiko di Jepang pada saat itu. Bagaimana jika Moriaiko sedang mengandung anakku? Gunho tiba-tiba merinding. Presiden Jong Suk-sin berjalan menuju Ketua Lee dan menyapa. Apakah kamu, kebetulan, ayah dari Profesor Hye Suk Lee di Universitas Sejong? Ya, benar. Dengan siapa aku bicara? Halo Tuan, saya teman Hye Suk. Saya bekerja sebagai Presiden GH Media sekarang. Apakah kamu mengatakan GH Media? Gunho menambahkan beberapa penjelasan sehingga Ketua Lee dapat memahami situasinya. Saya baru saja membuka sebuah perusahaan penerbitan kecil, Tuan. Namanya GH Media. Presiden Sin di sini bekerja di sana dan menjalankan perusahaan itu. Oh, benarkah? Anda punya perusahaan penerbitan. Begitu. Ketika saya melihat Anda, Tuan, pada upacara pemotongan kaset, saya tidak begitu yakin apakah Anda adalah ayah Hye Suk. Bagaimana kabar Hye Suk hari ini? Dia baik-baik saja, Tuan. Gunho tidak begitu memahami percakapan antara Ketua Lee dan Presiden Sin. Siapa yang akan bertanya kepada seseorang apakah putrinya baik-baik saja? Banyak hal membingungkan yang terjadi hari ini. Ketika Gunho bertanya-tanya tentang berbagai hal, Wakil Presiden S Group berkata dengan lantang. Presiden Go, saya akan berangkat lebih awal. Senang sekali melihat pabrik hari ini. Saya juga akan kembali ke Seoul, Tuan. Itu adalah manajer cabang dari bank besar. Para tamu pada upacara peresmian gedung mulai meninggalkan lokasi satu persatu setelah makan dan berkeliling pabrik. Patroli polisi yang diparkir di pintu masuk pabrik juga telah pergi. Mereka datang untuk membantu memperlancar lalu lintas upacara dan begitu sebagian besar tamu meninggalkan tempat kejadian, mereka pun ikut pergi. Setelah seluruh tamu meninggalkan pabrik, para pekerja GH Mobile mulai makan. Mereka tampak lapar setelah seharian melaksanakan upacara. Gunho memanggil manajer urusan umum. Pekerja kami melakukan pekerjaan dengan baik hari ini dan mereka perlu diberi penghargaan. Mengapa Anda tidak mengajak mereka ke restoran, makan malam bersama mereka, dan membayar dengan kartu kredit perusahaan? Ya, Tuan. Terima kasih. Gunho kembali ke kantornya di kota Asan. Dia tertidur di kursi kantornya dengan pintu tertutup setelah hari yang melelahkan ketika seseorang mengetuk pintu kantor presiden. Silakan masuk. Gunho bangun dan duduk tegak di kursinya. Itu adalah pemimpin tim dari tim jaminan kualitas produk. Pak, saya sudah membawa hasil evaluasi sistem pengelolaan lingkungan hidup. Gunho menandatangani kertas itu bahkan tanpa memeriksanya. Sial, pria bodoh itu membangunkanku. Ini bahkan bukan hal yang mendesak. Itu bisa dilakukan nanti. Saya mengalami mimpi yang sangat indah. Pemimpin tim jaminan kualitas produk dengan penuh semangat menjelaskan tentang sesuatu menggunakan tangannya, dan Gunho menganggukkan kepalanya tanpa benar-benar mendengarkannya. Pemimpin tim berpikir dia melakukan laporan kepada presiden dengan baik karena Gunho tidak mengatakan apa-apa. Dia lalu berkata dengan lantang, terima kasih, sebelum meninggalkan ruangan. Setelah ketua tim jaminan kualitas produk meninggalkan kantor, Gunho berbaring di sofa dan mencoba untuk tidur siang, tetapi kali ini dia tidak bisa tidur. Dia malah memikirkan percakapan ketua Lee di telepon. Sebuah bangunan besar di kota Sinsa, Seoul harganya 200 miliar won. Seberapa besar bangunan itu? Berapa harga sewanya? Dia tidak bisa membayangkan sebuah bangunan senilai 200 miliar won.
Akan sangat menyenangkan memiliki gedung seperti itu di Gangnam, Seoul. Haruskah aku menggunakan semua uangku yang tersimpan di rekening sahamku untuk membeli gedung itu? Aku punya sekitar 200 miliar won. Gunho kemudian dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak boleh menggunakan seluruh dana saya sekaligus. Saya bisa memiliki tingkat kekosongan yang tinggi dengan gedung itu. Itu bisa menjadi masalah besar. Saya memiliki GH Mobile dan sekarang saya sedang membentuk perusahaan baru. GH Chemical. Saya tidak seharusnya ambil risikonya. Aku punya perusahaan penerbitan yang harus aku urus juga, meskipun itu perusahaan kecil. Jika mereka tidak bisa menjual buku, aku harus menutupnya dan itu akan memalukan. Won Chul-jo, Suk Holi dan Byeong Chul Wang akan menertawakanku. Gunho terus berpikir, jika aku turun, Min Hyuk di Tiongkok akan turun bersamaku. Jae Sikmun harus mengosongkan kamarnya di Onerumtel. Aku tidak akan bisa melihat Moriaiko lagi tidak. Hal-hal itu seharusnya tidak terjadi. Saya tidak boleh menyentuh dana saya di rekening saham saya. Uang itu seperti agama bagi saya. Gunho masih tidak bisa melupakan gedung yang bernilai 200 miliar won itu. Seberapa besarnya? 15 lantai, 20 lantai. Setidaknya tingginya harus 10 lantai. Di kota Sinsa mana gedung itu akan berlokasi? Mungkin di Jalan Garosugil di kota Sinsa. Nah, gedung-gedung di jalan itu adalah semua bangunan kecil. Tak satu pun dari mereka yang bernilai 200 miliar won. Gunho merasakan keinginan yang kuat untuk mengunjungi gedung itu, dia ingin melihatnya secara langsung. Saya harus bersama para pekerja saya ketika kami memindahkan pabrik kami ke kota Jiksan pada hari Sabtu dan Minggu. Mungkin saya harus pergi dan mengunjungi gedung itu setelah pindah. Saya hanya ingin melihatnya. Saya tidak pergi ke sana untuk membeli gedung itu. Oke, lalu setelah perpindahannya selesai, ayo kita temui pimpinan Lee. Aku bisa bersenang-senang bersamanya seperti dulu. Dia akan memberiku nasihat baik tentang kehidupan seperti biasa. Mungkin aku harus pergi ke bar Bu yang di kota Hanam bersamanya. Mungkin aku harus meminta Master Park untuk bergabung dengan kita juga karena dia adalah teman pimpinan Lee. Setelah Gunho mengetahui apa yang harus dilakukan, dia merasa lebih baik. Adik Gunho ingin memperkenalkan seorang gadis kepada Gunho agar dia bisa menikahinya. Dia adalah seorang guru sekolah dasar, tempat putri saudara perempuannya, Jong-ah bersekolah. Adik Gunho bersikeras agar dia bertemu dengannya. Adik Gunho memperoleh sertifikat pekerja sosial level 1 setelah menyelesaikan sertifikat level 2. Suaminya melakukan pekerjaan transportasi dengan truknya sendiri, dan dia menghasilkan setidaknya 5 juta won per bulan. Adik perempuan Gunho menjalani kehidupan yang baik, dia mengendarai Hyundai Sonata dan dia aktif berpartisipasi dalam asosiasi orang tua sekolah di sekolah dasar yang dituju Jong-ah. Jeongah adalah anak populer di sekolahnya, dia berada di peringkat kelas yang bagus dan dia memiliki wajah yang cantik. Jong-ah dinominasikan sebagai ketua kelas. Orang-orang mengira keluarganya kaya karena dia tinggal di kondominium berukuran 50 kyung. Dia sangat populer di sekolahnya. Gunho ingat ibunya menyebutkan hal itu. Jong-ah dicintai dan dirawat tidak hanya oleh orang tuanya tetapi juga oleh kakek dan neneknya. Dia menjalani kehidupan yang baik. Ketika dia tinggal di sebuah townhouse tua sewaan di Juantown, dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Sekarang, dia adalah pemimpin di antara teman-temannya. Ibu Gunho tertawa ketika dia berbicara tentang seberapa baik prestasi Jong-ah di sekolah. Gunho menganggukkan kepalanya. Ketika dia masih di sekolah menengah, dia juga sering dipukuli oleh teman-teman sekelasnya. Dia diintimidasi dan bahkan kehilangan payungnya kepada teman sekelasnya di hari hujan. Dia bahkan tidak bisa melihat seorang gadis cantik ketika dia melewatinya. Dia tidak bisa diterima di perguruan tinggi yang layak dan tidak bisa menikmati kehidupan kampus yang romantis karena keluarganya miskin. Kehidupan baik yang Jong-ah jalani sekarang dimungkinkan karena uang. Manusia itu serakah dan penuh perhitungan. Mereka dengan cepat mengenali siapa yang miskin dan siapa yang kaya bahkan ketika mereka masih kecil, dan mereka memberi peringkat pada orang-orang dalam urutan itu. Mereka menindas rekan-rekan mereka yang memiliki keluarga miskin juga. Orang menilai seseorang dari penampilannya, seperti jenis mobil yang dikendarainya dan tempat tinggalnya. Guru tidak terkecuali dalam kecenderungan ini.
Guru wali kelas Jong Ah adalah seorang wanita yang sudah menikah dan dia merekomendasikan guru lain yang bekerja bersamanya untuk bertemu dengan Gun Ho. Dia adalah salah satu paman muridku. Dia menjalankan sebuah perusahaan besar. Dia lulus dari sebuah perguruan tinggi di Tiongkok dan orang tuanya tinggal di sebuah kondominium seluas 50 pyung di kota Gueol. Mengapa kamu tidak bertemu dengannya? Kamu mungkin menyukainya. Saya diberitahu bahwa dia adalah pria yang tampan. Dari universitas mana dia lulus di Tiongkok? Wali kelas Jong Ah menelepon ibu Jong Ah untuk mencari tahu dari perguruan tinggi mana Gun Ho lulus. Kamu bilang dari perguruan tinggi mana di Tiongkok lulusan kakakmu? Dari Universitas Zhejiang. Dia mengambil jurusan akuntansi. Gun Ho mulai mendapat telepon dari semua orang untuk pertemuan dengan guru dasar di sekolah Jeongah. Ayahnya menelepon. Saudara perempuannya menelepon, dan bahkan teman saudara perempuannya yang menjual asuransi juga menelepon. Ayah Gun Ho bahkan mengancamnya. Nak, kamu harus segera menikah. Uang tidak begitu penting dalam hidup. Kamu harus membuatkan seorang cucu untukku. Aku semakin tua dan mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin melihat cucuku sebelum aku mati. Ayah, kamu punya Jong Ah. Dia perempuan. Aku butuh seorang cucu, agar dia bisa mengurus ritual leluhur keluarga kita. Kami tidak lagi membeda-bedakan cucu berdasarkan jenis kelaminnya, ayah. Lagi pula, tidak ada jaminan aku akan mempunyai anak laki-laki setelah aku menikah. Ibu Gun Ho juga terus meneleponnya. Kamu harus punya istri yang bisa mengurus keluargamu. Dan gadis yang direkomendasikan kakakmu itu adalah seorang guru sekolah dasar, itu hebat. Dia lulusan Universitas Pendidikan Nasional Gyeongin. Dia pasti belajar dengan sangat keras dan baik, lebih baik darimu. Selain itu, karena dia adalah guru sekolah negeri, dia seharusnya mendapat pensiun yang bagus, yang berarti dia siap untuk kehidupan pensiunnya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti ini setelah kamu bertambah tua. Baiklah, Bu, aku harus memindahkan pabrikku ke lokasi yang baru dulu. Aku akan meneleponmu minggu depan. Gun Ho menganggap sebuah keluarga terkadang melelahkan, meski mereka bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan di saat yang bersamaan. Saat itu hari Sabtu, hari perpindahan pabrik Gun Ho. Gun Ho mengenakan seragam perusahaannya, dia menuju ke pabrik. Truk-truk besar dari perusahaan pindahan sudah diparkir dalam antrean. Dia bisa mendengar suara dari truk forklift. Manajer pabrik berdiri dengan tangan disilangkan sementara Jong Suk berlari ke sana kemari untuk mengawasi pergerakan. Hei, hati-hati dengan kotak itu. Kamu harus memasukkannya ke dalam kotak kayu. Hei, kamu truk nomor 3. Pindahkan trukmu ke belakang. Dasar bodoh. Pindahkan derek ke sisi kirimu sebelum berjalan ke sana. Gun Ho tersenyum saat melihat Jong Suk bergerak dengan sibuk. Insinyur Jepang, Tuan Sakata Ikuzo tampaknya juga sibuk. Dia memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak plastik. Pemindahan tersebut merupakan kerja keras bagi para karyawan. Memindahkan rumah tempat tinggal sudah cukup sulit, dan memindahkan pabrik jauh lebih sulit. Mereka harus memuat dan menurunkan alat berat dan mesin berukuran besar ke truk besar yang bergerak. Beratnya beberapa ratus ribu ton. Tentu saja itu bukan pekerjaan mudah. Keamanan juga menjadi masalah dalam pemindahan pabrik. Beberapa peralatan memerlukan pekerjaan pengelasan. Manajer Park, saya tidak bisa mengeluarkan ini. Silakan datang dan melihatnya. Dasar bodoh. Seharusnya kamu tidak melakukan pengelasan seperti itu. Berikan padaku. Jong Suk Park melakukan pekerjaan pengelasan sendiri sambil mengenakan topi las. Beberapa saat kemudian, mesin tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya dan truk forklift mengangkatnya dan memindahkannya. Gun Ho belum pernah melihat truk forklift itu sebelumnya, mereka mungkin meminjamkannya dari suatu tempat. Perpindahan dimulai pagi-pagi sekali. Setelah keributan besar tentang perpindahan tersebut, semua mesin dan peralatan dipindahkan ke pabrik baru di kota Jiksan. Membongkarnya merupakan kerja keras lainnya. Mesin-mesin ditumpuk di halaman pabrik, dan para pekerja harus berpindah satu persatu ke lokasi tepat yang ditentukan untuk setiap mesin di bidang produksi. Manajer pabrik sedang menguji mesin yang sudah dipindahkan ke tempat barunya. Manajer urusan umum datang ke Gun Ho. Tuan, mengapa Anda tidak masuk ke dalam gedung? Di sini terlalu berisik. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa masuk ke dalam gedung ketika pekerja lain sedang bekerja keras memindahkan barang-barang.
Kami akan menyiapkan kantor dengan komputer dan mesin kantor lainnya besok, sehingga kami bisa mulai bekerja pada hari Senin. Apakah kamu sudah meminta layanan telepon? Tentu saja. Para pekerja dari Korea Telekom KT sudah di sini bersiap-siap untuk memulai, bersama dengan para insinyur dari sebuah perusahaan komputer dan teknisi listrik. Seperti yang Anda instruksikan, kafetaria siap melayani hari ini. Para pekerja dapur semuanya ada di sini dan menyiapkan makanan untuk kita. Karena ini hari pindahan kita, mereka memasak makanan khusus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.